Yang berikutnya adalah watilka hududullah, dan itu yang telah disebutkan al-mazkurat hududullah adalah hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah itu maka sungguh dia telah menzalimkan dirinya sendiri. Jadi aturan tolak dan iddah jangan sampai dilanggar. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Kau tidak tahu, la tadri. Ya, mudah-mudahan Allah akan membicarakan sesudah itu, sesudah talak akan perkara yang baru. Murojaatan bisa dirujuk bima idza kana wahidah au sintaini. Apabila adalah satu atau dua talaknya. Jadi tolak 1 dan 2 masih boleh dirujuk. Kalau udah 3 tidak boleh dirujuk lagi. Kecuali istri kita itu, istri yang ditalak itu dia sudah nikah lagi kepada orang lain. Nah, terus nggak lama setahun dia cerai lagi. Nah, boleh dirujuk oleh suami pertama, cuma kudu nikah baru namanya. Semacam itu hukum Allah, jangan dilanggar. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, ya dapat hukuman nanti dari Allah. Mudah-mudahan kita akan memperhatikan betul-betul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Faidza balagna ajaluhunna fa'amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Maka apabila telah sampai batas mereka, qarabna inqida'u iddatihinna, sudah dekat masa berakhir iddah mereka, fa'amsikuhunna, maka tahanlah mereka, bi anturaji'unahunna, bahwa kau rujuk mereka itu bima'ruf, dengan kebaikan, min ghairi dororin, tanpa menyulitkan, au farikuhunna bima'ruf, atau kau lepas mereka dengan baik, utrukuhunna hatta tanqadiya iddatuhunna, tinggalkanlah mereka itu sehingga berakhir iddahnya, wala tudoruhunna bil murojaah, dan jangan kau sulitkan mereka dengan sebab dirujuk. Jadi wanita yang sudah ditalak 3 itu diperhatikan rujuknya. 3 bulan 10 hari iddah tuh. Nah sekarang dia udah ditolak 3. Udah 3 bulan nih, wah tinggal 10 hari. Itu kata Allah, kalau memang kamu rujuk dengan baik. Kalau memang mau dilepas dengan baik tuh. Udah 3 bulan. 3 bulan berapa umpamanya? 3 bulan 9 hari, tinggal 1 hari lagi nih. Itu kalau mau dirujuk, ya, ini dia udah tolak 2 nih, mau tolak 3, udah tolak 2. Apa namanya, udah tolak 3 ya, udah tolak 3. Itu kalau mau dirujuk, rujuk. Kalau enggak dirujuk, ya udah lepas aja. Lepas aja. Sebab kalau udah terjadi iddah, itu udah lepas iddah, udah nggak boleh balik lagi. Nggak boleh balik lagi. Apa namanya, meskipun dinikahin nggak boleh. Sebab sudah tolak 3. Iddahnya sudah lewat. Nah, jadi kalau sudah lewat ya nggak bisa. Kalau iddahnya belum lewat masih bisa. Nah, ini masalah iddah, makanya harus betul-betul diperhatikan betul-betul tentang iddah. Kemudian yang berikutnya adalah wa ashhidu dzawa adlim minkum, dan saksikanlah oleh orang yang mempunyai keadilan di antara kamu, alal murojaah awil piraq, ketika merujuk atau mencerai atau melepas. Jadi seseorang mau melepas istrinya atau menceraikan istrinya harus ada saksi. Ya, harus ada saksinya. Kalau pakai surat ya dia saksinya di situ sebagai saksi tulis. Ya, harus pakai saksi. Tapi ada tapinya.
Itu yang nikah di mana tuh? Nikah di atas tangan lah istilah bahasa sekarang tuh. Ada saksinya, surat cerainya sah, lagi dibawa ke pengadilan agama. Nah, nanti di sana ditolak secara hukum pengadilan. Sebelum itu nanti suami istrinya dipanggil, diapain dulu, disidang dulu. Ya kalau memang terjadi talak lah nanti di sana. Jadi harus pakai saksi. Sebagaimana nikah ada saksinya, tolak juga ada saksinya. Sampai rujuk pun ada saksinya. Rujuk ada saksinya. Nah, itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya mudah-mudahan kepada kita itu insya Allah tidak akan terjadi tolak, ya mentalak istri. Ya sebaiknya yang ada jangan ditolak lah. Kalau mau cari lagi cari aja yang lain. Yang penting yang pertama itu jangan jangan ditolak, jangan dikemana-manain. Sebab banyak kendala itu. Ya mudah-mudahannya istri yang pertama itu ya kalau memang jalan satu-satunya ya harus poligami, ya poligami lah. Poligami insya Allah ya boleh izin kepada suami kepada istri kita yang pertama juga poligami, nggak ada izin juga boleh. Orang laki nikah lagi di mana-mana nggak ada izin boleh. Ya boleh menurut secara hukum. Ya mudah-mudahan kita tidak terjadi mentalak sembarangan terhadap istri. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Ya mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Tambah lagi aja remaja kada. Ya baik. Macam-macam tolak. Yang pertama tolak roj'i. Tolak roj'i itu masih boleh balik lagi. Tolak roj'i masih boleh balik lagi. Jika suaminya itu masih hidup, istrinya juga masih hidup, ya bisa balik lagi dengan sebab rujuk sebelum putus iddah. Kalau suaminya meninggal namanya tolaknya ya udah nggak bisa tolak roj'i, ya meninggal, iddahnya juga beda. Jadi istri yang ditinggal oleh suaminya yaitu iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi dengan sebab suaminya meninggal itu sudah otomatis dia tertolak. Jadi kagak harus istri itu datang ke kuburannya. Ketika kuburan itu lagi dikuburin, ketika mau dibacain talqin, ada seseorang datang tuh, ya ngasih tahu kepada ibu itu, ibunya disuruh mengucapkan kalimat tolak. Contohnya, ini saya pernah melihat ada seseorang namanya Ahmad Endut meninggal di daerah Sunda. Begitu dikubur, istrinya dandan rapi ke kuburan itu. Ketika selesai mau ditalkinin, sebelum ditalkinin dituntun tuh sama amilnya atau siapa tuh, Abah Ahmad Endut, tolong ceraikan saya. Selesai dah tuh. Amilnya ngata gini, atau siapa dia, bapak-bapak dan saudara-saudara, dengar tadi ibu ini minta ditolak. Dengar, sah, kata amilnya begitu. Padahal nggak harus begitu. Dengan sebab dia meninggal, suaminya otomatis itu jatuh talak. Nggak harus dia dakom di kuburan. Nggak harus dengan kata-kata di kuburan, nggak harus. Itu otomatis. Dengan sebab suaminya meninggal, ya otomatis dia jatuh talak. Maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Dalam masa iddah 4 bulan 10 hari itu perempuan nggak boleh kemana-mana di tempat suami.
nggak boleh dandan rapi-rapi, nggak boleh apa, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau ngaji mah boleh, ngaji umpamanya dia nih perempuan biasa ngaji tinggal mati oleh suaminya dengan sebab iddah, ngaji cuman dandannya seadanya, ngaji. Kalau lempengan orang laki lagi banyak-banyak jangan lewat di depan situ, cari jalan lain. Itu jadi ngaji mah boleh, tapi selain ngaji, karena ngaji kan hukumnya wajib. Selain ngaji ya itu nggak boleh ngaji umpamanya, dia boleh ada pengajian. Nah ini bagi yang terjadi tolak apa namanya, tolak dengan sebab tolak kematian. Jadi menahan dirinya selama 4 bulan 10 hari. Kemudian ada lagi tolak bain. Tolak bain itu ada dua, ada tolak bain sugro, ya seperti hulu. Itu tidak boleh balik lagi. Tolak bain sugro. Contoh, suami minta ditalak sama istrinya, minta bayaran, dibayar. Kata istrinya, ya, yang penting saya ditalak ini. Istri minta ditalak oleh suaminya. Ini tolak bain sugro nih. Atau tolak hulu. Jadi istri minta ditalak oleh suaminya. Kata suaminya, boleh bayar saya sekian umpamanya. 50 juta, orang istrinya kaya, kasih duit 50 juta. Nah, dengan sendirinya tertolak, itu namanya tolak bain. Dia nggak boleh balik lagi kepada suaminya. Tolak bain namanya, tolak hulu. Ada lagi bain kubro, yaitu tolak 3 kali tidak boleh balik lagi. Jadi tolak 3 adalah tolak bain kubro. Ada lagi tolak pasah karena cacat, tidak mendapat nafkah. Yang ketiga karena tidak memenuhi janji. Tolak pasah itu diantaranya apa? Gila, suaminya gila. Nah, itu tolak pasah, ya. Atau yang selanjutnya, masih tentang macam-macam talak. Ada lagi talak pasah itu terjadi karena impoten, suaminya impoten nih. Bila terjadi istri mengadukan halnya, suaminya impoten, mengadukan halnya kepada yang berwajib atau kepada siapa, ya, nanti itu suami dikasih waktu selama 1 tahun untuk berobat. Kalau sudah 1 tahun masih tetap impoten, ya hakim itu memutuskan untuk dipisah. Ya, jadi 1 tahun itu terjadi namanya talak pasah karena impoten. Bisa saja terjadi impoten. Ya, Fir'aun aja impoten. Ya, artinya syahwatnya tidak bangun dia. Itu impoten namanya. Bila terjadi 1 tahun dikasih waktu untuk apa namanya berobat. Ya, berobat udah 1 tahun, dia boleh apa namanya udah 1 tahun, maka hakim atau pengadilan untuk memisahkannya. Kemudian yang berikutnya adalah tolak li'an. Tolak li'an. Tolak li'an itu suami nuduh istrinya berbuat nyerong. Istrinya mengadu kepada yang berwajib, kepada hakim. Nanti hakim atau yang berwajib memanggil suaminya itu. Jadi dua-duanya menghadap itu. Setelah menghadap, disumpah. Pertama, suaminya yang menuduh istrinya nggak benar, suaminya disumpah dulu.
wallahi, 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 wallahi. Saya siap menerima hukuman dari Allah bila tuduhan saya ya tidak benar. Tuduhan saya salah. Istrinya dipanggil lagi. Disumpah lagi wallahi, 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 wallahi. Wallahi yang kelimanya, saya siap menerima hukuman kalau saya berbuat nyerong. Setelah itu hakim ngambil keputusan tegas, keduanya harus dipisah, dicerai. Itu namanya ya tolak li'an. Seumur hidup nggak boleh balik lagi. Kalau tolak 3 kan apabila dia tolak 3 nih, udah nikah lagi sama orang, tahun cerai lagi, balik lagi kepada yang pertama, nikah baru masih boleh. Tapi kalau tolak li'an, ini nggak boleh. Jadi nggak boleh balik lagi seumur hidup, karena terjadinya semacam itu. Nanti salah satu ada yang salah, ada yang benar. Yang salah nanti akan dihukum oleh Allah. Ya, yang salah akan dihukum oleh Allah. Namun jangan coba-coba. Perempuannya dituduh berbuat nyerong. Padahal benar memang dia nyerong terus. Iya banyak nyerongnya emang dia benar. Tapi untuk supaya dia bebas, ya dia apa namanya sampai disumpah dia tetap mengaku benar. Nah, perempuan itu nanti yang akan dapat azab dari Allah. Apa azabnya? Nah, banyak nanti yang Allah berikan kepada perempuan. Dia berani mengajak nama Allah. Dia berani sumpah padahal dia telah melakukannya. Makanya hati-hati kepada rombongan kaum istri. Hati-hati. Ya. Jangan sampai terjadi ya semacam itu. Nah, mudah-mudahan rombongan istri kita tidak akan terjadi semacam itu, keluarga kita tidak akan terjadi semacam itu, tidak akan terjadi tuduh menuduh, insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, macam-macam iddah. Iddatul hamli, iddah karena mengandung, ya iddatul hamli karena mengandung. Nah sekarang dia nih seseorang bercerai, ya bercerai, seseorang tuh bercerai, istrinya belum putus iddah udah ngandung, istrinya belum putus iddah ngandung, habis mungkin dia habis berbuat semacam itu sebulan ngidam dia. Nah, udah dicerai sebulan ngidam, udah berarti penceraian itu meninggalkan air sperma tuh, meninggalkan anak. Lah itu istri tersebut itu berhak mendapatkan nafkah dari suaminya buat anaknya itu sampai dia iddahnya sampai melahirkan. Sebaiknya dirujuk tuh. Begitu habis dilepas dapat sebulan, dapat 2 bulan, ternyata ngandung dia. Sebaiknya suami yang baik itu dirujuk. Tolaknya baru tolak pertama, ditalaknya baru sembuh 1,5 bulan, begitu ditolak tahu-tahu ninggalin janin. Sebaiknya dirujuk. Tuh. Tapi kalau dia masih bersikeras kagak mau rujuk, ya tetap perempuan itu begitu melahirkan putus iddahnya udah. Iddahnya putus. Tuh. Kalau dia rujuk lagi karena udah lebih dari 3 bulan 10 hari, udah putus iddah juga, lah maka nikah baru. Setelah melahirkan, andai kata dia mau nikah lagi kepada yang lain boleh. Sebab udah putus iddah. Contoh lagi, ada orang suami ya bergaul sama istrinya, waktu
dia masih sehat sih belum apa-apa, tahu-tahu istrinya baru beberapa hari meninggal suaminya. Tapi masa kandungannya belum jelas. Nah itu nanti iddahnya 4 bulan 10 hari. Karena ditinggal mati dia. Meskipun dia kandungan, ya 4 bulan 10 hari. Ditinggal mati. Bahkan ya bukan begitu caranya. Jadi dia itu suami istri bergaul dengan istri, tahu-tahu nggak lama meninggal. Ya iddahnya tetap sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Itu semacam itu keterangannya. Ya jangan sampai keterangannya itu sampai salah. Jadi pemahamannya juga sampai salah. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah iddah. Jadi iddatul wafat, ada iddah iddah dengan sebab kandungan. Ada lagi iddah orang yang sudah jompo, udah tua, nenek-nenek bercerai seumpama, ya nggak nikah lagi kepada yang lain, udah nggak ada mau nikah sama yang lain. Andai kata bercerai, maka iddahnya cuma 3 bulan, nggak pakai 3 bulan 10 hari, jadi 3 bulan saja. Nah kemudian ya kalau iddah budak tuh beda lagi. Iddah budak mudah-mudahan apa yang telah disampaikan nih ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Insya Allah besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang sudah dijelaskan ada hikmah dan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.